Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Akhirnya Mentan Amran bungkam Ferry Amsari yang fitnah soal swasembada pangan. Tak hanya Mentan Amran aja, ada salah satu dekan Universitas Andalas kasih paham Ferry Amsari yang gak ngerti soal swasembada pangan tapi sok-sokan nyinyirin swasembada pangan. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi nol? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal, Mas Islah, kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Kata teman-teman, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Tolong sampaikan ini Pak Ferry Amsari nanti supaya dia lebih pintar. Pak Dekan, kalau mahasiswa hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biayai. 50 orang studi banding ke cetak sawah, aku yang biayai. Dan itu amal jariah kalau memberi pemahaman orang yang tidak paham. Sumatera Selatan ada 100.000 hektar, kita pakai drone. Nah dia mengatakan tidak ada, tadi ada pengurangan lahan, Pak Prof. Ferdi, Pak Dekan, ada pengurangan lahan, dia tidak hitung penambahan lahan. Aku tambah 800.000 hektar. Dia bilang di mana tempatnya? Susah ditunjukkan karena di Jakarta tinggal. Jakarta tidak ada sawah. Baru bertanya, ini kita susah. Tolong sampaikan ini Pak, yang ditanya. Jadi muridnya kalau Pak Ferry Amsari nanti, sampaikan muridnya supaya dia lebih pintar. Ya? Sumatera Selatan, berarti Bapak tahu ya? Iya. Kalau bisa diantar Pak, nanti transportasinya aku yang tangguh. Kawanan, teman-teman, mari kita teriakan satu. Ini Ferry Amsari ini. Saya merubah tagline-nya, tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakan. Apa itu? Kata ini. Apa? Turunkan Jokowi dan Prabowo. Oh, pantesan, ya kan? Turunkan Jokowi dan Prabowo. Halo Ferry. Sekian, terima kasih. Tukang fitnah dan tukang provokasi, tujuannya apa? Yaitu tadi, turunkan Prabowo. Ini pendukung Anies Baswedan ya, udah jelas. Sawah yang 800.000 itu di mana? Berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras? Kita ini mau data oleh negara. Publik ini punya kelemahan, Mas Iman. Jadi harapannya negara yang terbuka supaya kita bantu cross check. Siapa tahu memang ada rawa yang secara ajaib bisa kemudian setiap tahun 12 kali panen, sehingga data matematika teman-teman ekonomi sesuai dengan ukuran itu. Dekan ya, salah satu dekan di Indonesia ini, Universitas Andalas, kasih paham Ferry Amsari. Saya ini dekan Fakultas Hukum, tetapi kok diundang ke acara Menteri Pertanian? Saya bilang, oh ini gara-gara Ferry Amsari nih. Kan, kenapa data kamu itu, kamu bilang tidak sama dengan data Pak Menteri? Kalau tidak sama, berarti datanya ada dua, minimal ada dua. Kita lihat kondisi faktual di lapangan. Kalau datanya itu mengatakan bohong, berarti akan ada petani marah-marah. Akan ada masyarakat kelaparan. Nah ini bagaimana kelaparan? Badan saya sebesar ini, makan terus kerjanya Pak Menteri, ya kan? Jadi Pak Menteri salah juga undang saya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira 2 kali kita melakukan lebaran, itu semuanya tidak ada yang mengatakan kita kekurangan pangan, tidak kurang beras. Kalau harga naik di beberapa tempat, saya kira itu biasa. Tetapi bagi kita, ini adalah bagian dari bahwa menjaga negara ini memang tidak cukup soal data. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa hal-hal baik itu juga harus diberi hadiah.
Hal-hal yang baik, yang positif itu harus diberitakan. Jangan hanya soal-soal yang negatif diberitakan. Nah, memang kawan-kawan wartawan mengatakan the bad news is the good news. But the good news is not a good news juga. Jadi oleh sebab itu saya kira semua juga harus diberitakan. Artinya Pak Menteri mengatakan kalau ada mafia kita berantas, itu diberitakan. Jangan hanya didiam-diamkan gitu. Jadi saya kira soal data itu kemudian menjadi soal-soal yang penting yang memang harus kita persamakan gitu. Persamakannya tidak hanya soal angka, tetapi soal kenyataan di lapangan, soal fakta. Kalau fakta mengatakan bahwa ini tidak ada persoalan, berarti datanya nggak ada masalah sebenarnya. Saya baca di Pak Menteri, FAO itu juga mengatakan bahwa kita boleh kok impor. Impor kita itu sampai dengan 10% masih boleh. Ternyata impor kita itu cuma 5%. Artinya kita surplus 5% lagi. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan kawan-kawan, saya kira ini datanya sudah valid. Dan memang seharusnya kita memang meyakini itu dan kita berikan ucapan selamat pada beliau karena memang beliau sudah melakukan hal-hal yang menurut saya terbaik untuk negara ini. Tapi dunia bukan pengadilan terakhir. Itu akan ditagih di akhirat nanti. Yang punya bidang saja belum tentu paham. Apalagi sarjana hukum teman Bapak mau bahas ini. Itu terlalu jauh. Harus belajar lagi. S1, S2, S3, S4. S4 itu profesor. Jadi ini harus clear dulu. Nah kalau yang berkomentar tidak paham, tahu nggak apa yang terjadi? Itu membuat gaduh, membuat orang panik. Karena dia tidak paham. Tanya nggak? Peri itu Tahu nggak nggak? paham. Ini bukan pengadilan terakhir. Kalau katakanlah ada melapor itu urusannya. Tapi dunia bukan pengadilan terakhir. Itu akan ditagih di akhirat nanti. 286 juta penduduk akan menagih omongannya nanti di akhirat. Sekarang pindah. Data ini tidak ada di Kementerian Pertanian. Tidak boleh mengeluarkan data, itu perintah presiden. Jangan keluarkan data supaya independen. Yang keluarkan data adalah BPS. Kalau data ini salah, berarti seluruh data Republik ini salah. Kacau ini Republik. Betul. Karena mengeluarkan seluruh data ekonomi, infrastruktur, perumahan, kemiskinan, kan dikeluarkan semua. Bukan berdiri sendiri nih data pertanian. Clear kan? Clear, Pak. Yang kedua, yang keluarkan FAO. Keluarkan data produksi Indonesia 34. BPS mengatakan 34. Juga Amerika, United States Department of Agriculture. Dia mengeluarkan data juga 34. Lah Amerika, FAO, dunia organisasi dunia, kemudian Indonesia. Jangankan ahli pertanian pun tidak bisa membantah ini, karena semua ahli di dunia ada di sini berkumpul. Clear kan? Karena ini independen. Berarti BPS mengeluarkan datanya sendiri berdasarkan ya pengamatan mereka, sedangkan dari Kementerian Pertanian juga ada datanya sendiri. Betul. Awalnya nih gue nggak seberapa tertarik membahas seorang Ferry Amsari ya. Tetapi Untuk setelah Ferry perbandingan. Amsari ini ya berusaha untuk mencoba mengganggu Kementerian Pertanian, dan Bapak Amran merasa terganggu dengan apa yang disampaikan dan statement-statement yang membuat blunder di sosial media. Seperti misalnya Ferry mengatakan bahwa swasembada pangan itu bohong. Ya, ketika Indonesia dikatakan sudah surplus beras itu bohong, padahal faktanya sudah terjadi. Indonesia sudah cukup ya dalam stok untuk pangan Indonesia, dan ini dilakukan nyata loh oleh pemerintah kita melalui Kementerian Pertanian. Bapak Amran di sini bagus, ini harus kita dukung. Apalagi Menteri Pertanian Amran ini merupakan menteri yang revolusioner. Bukan cuma itu, nanti ke depan kelapa akan membuat Indonesia juga menjadi swasembada ya. Mudah-mudahan nanti di semua lini teman-teman ya, harga kelapa udah mulai naik nih, ini fakta ya. Dan Indonesia itu nggak boleh sampai dibohongi oleh negara-negara asing, yang mana saat ini Indonesia itu produsen kelapa terbesar di dunia teman-teman ya. Setelah Indonesia adalah Thailand. Ini adalah data, nanti teman-teman cek data yang coba saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Seorang pakar hukum loh ya, Ferry Amsari, panik ya teman-teman ketika berdebat dengan pakar hukum lainnya, yang mana dalam perdebatan tersebut ternyata Ferry bikin blunder lagi. Dalam Undang-Undang Pilkada ya, pasal 7 ayat 2 itu terdapat kata harus, dan yang kedua kemudian pada Undang-Undang PKPU ya, pasal 4 ayat 2 atau ayat 1 ya, saya lupa ayatnya, terdapat kata dapat. Dan menurut Ferry Amsari itu nggak terdapat kata harus. Sementara yang namanya landasan filosofis dan landasan strategis daripada undang-undang ini harus dipahami loh oleh pakar hukum ya. Bagaimana mungkin si Ferry Amsari ini nggak paham dengan yang model begini? Kok bisa dikatakan pakar hukum? Gimana nih teman-teman ya, pakar hukum kita Indonesia? Coba teman-teman ya bayangkan, ketika seorang yang sudah blunder tadi kemudian melontarkan kata-kata
yang emosional, tuduhan-tuduhan, tendensius dan sebagainya. Itulah karakter daripada Ferry Amsari, dan seperti itulah struktur pola pikirnya. Disclaimer ya, yang namanya pakar hukum itu nggak harus hafal pasalnya, bunyi bait per baitnya nggak harus hafal, tetapi yang namanya kata harus, kata dapat ya, itu menjadi dasar landasan materi dan formil berlakunya hukum tersebut, dan ini harus dipahami loh. Ini nggak bisa diplesetkan, kata harus dan kata dapat itu beda jauh. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan dikomentar kalian di kolom komentar. Kalau menurutku ya secara pribadi, emang dasarnya Ferry Amsari ini nggak suka dengan pemerintahan saat ini. Kita tahu Ferry Amsari ini berapa kali ikut demo, minta turunkan presiden, ya kan? Dan juga kita tahu siapa Ferry Amsari. Ferry Amsari adalah pendukung dari calon presiden yang gagal, Anies Baswedan. Ketajaman orang yang pintar itu bisa jadi tumpul hanya karena ketidaksukaannya terhadap orang lain. Contohnya seperti Ferry Amsari, ya, memaksakan membuat narasi menggiring opini agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan saat ini. Ternyata blunder, itulah memaksakan kehendak demi kepentingan kelompok. Saya baca Kak Unggul, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye.